Oke, pertama kita lihat dulu tekanan ya. Tekanan. Tekanan ini adalah upaya agar masyarakat mengubah atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara tekanan atau paksaan. Jadi kita merubah perilaku masyarakat itu dengan paksaan, dengan tekanan. Jadi adanya keharusan masyarakat tuh berubah perilakunya, gitu. Jadi kalau apa konsekuensinya kalau mereka nggak berubah, maka akan ada sanksinya, akan ada punishmentnya kayak gitu ya. Misalnya bentuk tekanan itu apa? Misalnya undang-undang, peraturan, instruksi, sanksi, hukuman, atau mungkin tekanan fisik atau non fisik gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa sih kita melakukan tekanan? Supaya masyarakat itu mau berubah, jadi dipaksakan. Makanya disebut sebagai tekanan. Ya, jadi kita merubah masyarakat itu, ya kita paksakan harus berubah. Karena kalau tidak berubah akan ada sanksinya, gitu ya. Nah, lalu apa sih keuntungan ya? Keuntungan dan kerugian dari upaya tekanan ya. Jadi keuntungannya adalah menimbulkan dampak yang cepat terhadap perubahan perilaku. Ya, kenapa cepat? Karena masyarakatnya itu takut. Mereka itu ketika tidak patuh gitu, kalau ketika mereka tidak berubah perilakunya, maka akan ada sanksinya, akan ada hukumannya, makanya mereka akan berubah. Ya misalnya dilarang merokok di tempat umum. Kalau merokok di tempat umum akan dapat denda. Denda tempat umum berapa dendanya? Merokok di tempat umum ya denda 50 juta misalnya, atau hukuman 6 bulan. Ya kan ketika masyarakat tahu ada sanksinya, pasti mereka takut ya. Nggak berani untuk merokok di tempat umum karena akan ada sanksinya. Jadi mau nggak mau ya mereka akan nggak berani untuk merokok di tempat umum. Jadi dampaknya cepat. Atau misalnya ketika ada polisi mau ada tilang, ya maksudnya ada pemeriksaan misalnya ya, kan mau nggak mau dia pakai helm atau mungkin putar balik kan, jadi cepat ya, berubahnya cepat karena dia takut ya. Jadi keuntungannya cepat karena dia takut apabila tidak melakukan perilaku sehat tersebut gitu ya. Nah, lalu kerugiannya, perubahan baru biasanya tidak langgeng. Jadi perubahannya tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Karena dia berubahnya karena dia takut. Ya, berubahnya karena takut ada sanksi. Jadi hanya sifatnya sementara. Jadi bukan karena adanya kesadaran. Jadi ketika misalnya ada polisi nih, dia akan berubah perilakunya. Tapi ketika tidak diawasi, tidak ada polisi, dia bisa balik lagi. Ya akan balik lagi, akhirnya dia kembali lagi ke perilaku awalnya karena tidak adanya kesadaran. Jadi hanya sifatnya sementara ya, karena dia takut ada polisi, ada sanksi, maka dia berubah ya. Oke, lalu yang kedua itu adalah edukasi. Edukasi ini adalah upaya agar masyarakat mengubah atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, himbauan, ajakan, memberikan informasi atau kesadaran. Jadi edukasi ini kebalikan dari tekanan. Jadi di sini kita lebih mengajak ya, kita lebih mengajak masyarakat untuk berubah. Kita memotivasi gitu ya, kita mengedukasi, sifatnya baik-baik ya. Jadi sifat ajakan. Ya misalnya pendidikan, kesehatan, misal penyuluhan kesehatan, edukasi. Sifatnya adalah kita menginformasikan, mengedukasi. Jadi tidak ada paksaan. Nah, itu beda dengan tadi ya. Kalau edukasi ini kan kita tidak memaksakan. Jadi walaupun kita udah memberitahukan nih, mau masyarakatnya mau berubah atau enggak, ya kita tidak bisa paksakan gitu ya. Karena kita hanya sekedar menginformasikan. Sifatnya hanya mengedukasi ya. Jadi tidak ada sanksi atau tidak ada bentuk punishment apapun ya. Nah, lalu apa keuntungan dan kerugian dari edukasi ya? Jadi yang pertama, perubahan baru biasanya langgeng atau bertahan lama. Jadi keuntungannya, perubahan yang dilakukan itu bisa bertahan lama. Ya. Kenapa bertahan lama? Karena perubahan yang dilakukan itu berdasarkan kesadaran. Gitu. Jadi dia berubah itu karena dia sadar. Oh, dia sadar bahwa merokok itu berbahaya loh, makanya dia berhenti merokok misalnya. Ya, jadi perubahan itu ya karena disadari ya, dia punya kesadaran, punya pengetahuan, itu keuntungannya ya. Tapi kerugiannya memakan waktu yang lama terhadap perubahan perilaku tersebut. Ya kerugiannya berarti ya lama. Jadi kita mau merubah perilaku seseorang kan tidak mudah ya, tidak cepat ya. Pasti kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi kerugiannya pasti lama untuk menyadarkan masyarakat sampai dia mau berubah perilakunya. Jadi itu tantangannya ya.
Jadi secara keuntungannya dia lebih baik gitu kan, lebih tahan lama, tapi butuh waktu. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Apalagi kita bicara yang sudah mungkin dia perilakunya sudah turun temurun, yang sudah menjadi kebiasaan, itu kan sulit ya kita merubah perilaku dia ya. Jadi itu keuntungan dan kerugian dari upaya edukasi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi upaya yang mana nih kira-kira yang efektif ya untuk merubah perilaku masyarakat? Apakah tekanan atau edukasi ya? Jadi yang sebaiknya kita lakukan itu kita tetap mengkombinasi keduanya ya. Jadi tekanan tetap dilakukan, edukasi tetap dilakukan. Jadi kita tetap memberikan edukasi, penyuluhan kesehatan, informasi gitu kepada masyarakat ya. Karena kan di sini kita tidak bisa maksa, tapi tetap harus dibarengi dengan adanya upaya tekanan. Jadi tetap harus adanya peraturan kebijakan atau punishment apabila masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi seimbang ya. Jadi kedua-duanya tetap kita lakukan supaya lebih efektif. Jadi edukasi dilakukan, tekanan juga tetap dilakukan ya. Karena kalau kita mengharapkan edukasi juga kan pasti butuh waktu yang lama ya. Menunggu masyarakat sadar itu kan lama. Jadi harus dibarengi dengan adanya punishment. Kalau merokok di tempat umum akan denda. Kalau buang sampah sembarangan akan denda. Jadi harus dibarengi dengan adanya hukuman ya, punishment tersebut ya. Oke, nah lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ya? Kita lihat dari teori Green ya. Kita lihat dari teori Green, apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi ada 3, kita kelompokkan menjadi 3 ya. Ada faktor predisposisi atau predisposing, ada faktor pemungkin, enabling ya, dan ada faktor penguat atau reinforcing ya. Kita lihat masing-masing. Pertama adalah faktor predisposisi atau predisposing. Faktor predisposisi yaitu faktor utama atau penting dalam berperilaku kesehatan. Jadi ini faktor yang paling utama merubah perilaku, yang dalam merubah perilaku kesehatan. Nah ya, misalnya apa contoh faktor predisposisi? Misalnya pengetahuan, sikap, ya, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini kita lihat pengetahuan. Kenapa sih pengetahuan ini penting dalam merubah perilaku seseorang? Ya, karena kalau dia tahu, misalnya dia tahu nih, oh nih bahaya merokok seperti apa, maka dia akan harapannya sadar ya. Kalau dia tahu, dia akan sadar, oh kalau gitu saya nggak boleh merokok nih, saya harus berhenti merokok. Maka dia akan lebih mudah untuk dia berubah perilakunya. Makanya kita sebut sebagai faktor predisposisi, karena faktor yang paling utama ya. Atau tradisi budaya itu juga penting dalam merubah perilaku. Penting juga menentukan perilaku. Kenapa? Kalau orang yang sudah punya kebiasaan tertentu ya, kepercayaan, itu pasti kan udah turun-temurun ya. Nah, itu akan sulit ya kita merubah perilaku dia. Ya enggak? Karena udah terbiasa. Jadi ketika udah ada budaya tertentu ya, udah terhadap suatu perilaku gitu ya, itu akan sulit untuk merubahnya. Makanya kita harus upaya kita adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa itu kepercayaan itu tidak tepat misalnya ya, supaya masyarakat juga tahu mengenai kebenarannya. Nah itu ya, jadi faktor predisposisi yang pertama ya, faktor yang paling penting dalam merubah perilaku kesehatan. Lalu yang kedua faktor pemungkin ya, faktor pemungkin, enabling ya. Faktor pemungkin adalah faktor pendukung dalam berperilaku sehat. Jadi faktor pendukungnya ini berupa fasilitas atau sarana prasarana kesehatan. Itu ya, misalnya apa? Ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban ya, ketersediaan tempat pembuangan sampah, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah faktor pendukungnya. Jadi misalnya gini, kita bicara, oh kalau misalnya makan itu, konsumsi makanan itu kan harus mengkonsumsi air bersih misalnya. Tapi kita nggak punya air bersih, misalnya tempat tinggal kita ini mungkin daerahnya itu sulit dapat air bersih, maka kan sulit ya untuk kita bisa mengkonsumsi air bersih ya, karena kondisi tempatnya nggak memungkinkan. Berarti mau nggak mau harus beli, karena nggak bisa pakai air yang ada di rumah yang sumber airnya nggak bersih misalnya ya. Itu kan akan mempengaruhi perilaku ya. Atau misalnya tempat pembuangan sampah, atau tadi jamban misalnya kan, kita kan tadi kalau buang air besar itu harus di jamban misalnya. Tapi karena masyarakat tuh nggak punya jamban di rumahnya, akhirnya dia buang airnya di sembarang tempat ya, entah di sungai kah, di kebun kah. Nah itu karena tidak tersedianya fasilitas. Jadi ketika tidak tersedia fasilitas, itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku itu dilakukan ya. Atau misalnya kita tahu kalau berobat tuh harus ke dokter, tapi ternyata dokternya itu susah ditemuinya, mungkin di daerah ya, susah untuk menemui dokter klinik praktek ya, dokter 24 jam misalnya ya, itu susah. Makanya akhirnya dia
entah dia berobatnya ke warung atau ke dukun atau gimana. Nah itu ya, fasilitas itu akan menentukan bagaimana perilaku itu dilakukan ya. Selanjutnya adalah faktor penguat ya. Jadi faktor penguat ini adalah faktor yang menguatkan ya. Faktor yang menguatkan dalam berperilaku sehat. Jadi yang memantapkan gitu ya, memantapkan atau menguatkan. Jadi misalnya apa contohnya? Adanya sikap dan perilaku para petugas kesehatan ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tadi adanya undang-undang, hukum, peraturan itu memantapkan atau menguatkan gitu. Jadi misalnya masyarakat udah tahu ya, tadi udah tahu fasilitasnya juga ada. Nah, terus dia ada kayak contoh gitu ya, ada contoh, ada teladan gitu ya, itu akan menguatkan dia dalam bertindak. Misalnya dia melihat, oh tokoh masyarakatnya dia seperti itu, perilakunya sehat, nggak merokok misalnya. Itu jadi acuan dia, panutan. Akhirnya memantapkan dia untuk berperilaku sehat karena dia meniru gitu ya. Atau tadi adanya hukuman, peraturan, jadinya nggak jadi merokok karena ada aturannya loh, nggak boleh merokok di tempat umum misalnya. Itu ya, itu menguatkan kita masyarakat untuk berubah karena adanya faktor penguat tersebut ya.